Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pelet hitam pemikat sukma. Bagian ke-37. Dokter tampan dalam bahaya siluman ular. Kresek, kresek. Perlahan dilepaskannya sesuatu berwarna hitam, licin, panjang dan sedikit berlendir dari kantong kain hitam yang dipikulnya. Ses, ses. Terlihat sepasang makhluk melata terdengar mendesis dan menjulurkan lidahnya yang merah dan bercabang. Meliuk-liuk menunggu perintah tuannya. Masuklah kalian. Nanti aku menyusul lewat belakang. Bisiknya lagi disambut desisan dan juluran lidah. Dan sesaat kemudian sudah menghilang di balik pagar. Merayap mencari sasarannya. Kali ini kau pasti mampus dokter. Huahahaha. Tawanya dengan suara serak kering terdengar lirih dan menyeramkan. Srek, srek. Hanya suara batu dan rerumputan yang terdengar akibat rayapan makhluk melata itu. Berjalan meliuk-liuk melewati rerumputan dan kerikil, hingga akhirnya sampai di depan sebuah pintu yang cukup tinggi. Ses, ses, ujarnya menunggu perintah. Masuklah, masuklah, bisik Wisnu dari kegelapan di ujung sana. Kembali terdengar desisannya, sebelum memutuskan untuk kembali masuk melalui sela kecil di bawah pintu. Sementara itu, si tuan kedua ular itu, Wisnu tampak diam membisu di bawah pagar rumah Dr. Andri. Matanya menatap tajam, sesekali dikirimkannya pesan rahasia pada sahabat-sahabatnya itu menginstruksikan apa yang harus diperbuat. Cari orang ini kawan, patuk dia, jangan sampai lolos. Ujar Wisnu membriefing kedua ular itu, yang sepertinya memahami bahasanya. Memang, sejak keberadaan makhluk itu dalam tubuh Wisnu, kemampuannya berbahasa meningkat pesat. Ia bisa berbicara dengan berbagai macam makhluk hidup, baik binatang maupun makhluk non-materi. Awalnya ia juga tidak memahami itu, namun demi dilihatnya pada suatu malam ia tiba-tiba mendengar obrolan dua ekor anjing yang kebetulan melintas di depannya. Maka ia sadar bahwa ia bisa berbicara bahasa hewan. Dan saat dicobanya kemampuan itu, semakin yakinlah dirinya akan kemampuan barunya itu. Mula-mula, hanya bahasa sederhana yang dipakainya berkomunikasi dengan binatang-binatang itu, seperti perintah duduk, makan, tidur, berguling, dan lain-lain. Namun saat kemampuan komunikasinya berkembang semakin baik, maka terbesitlah niatnya untuk memanfaatkan kelebihan itu untuk mengorganisir binatang-binatang itu untuk memenuhi keinginannya. Jahat, entahlah. Tak hanya itu, kemampuan untuk melihat dan berkomunikasi dengan makhluk gaib pun tampak semakin bagus. Tak heran jika ia terbiasa terlihat berbicara seorang diri. Namun sebenarnya bukanlah ia menjadi gila karena berbicara sendiri, tapi ada makhluk lain yang kala itu sedang bersamanya. Dan hanya orang dengan kemampuan yang samalah yang bisa memahaminya. Wisnu tampak memejamkan mata, dihubungkannya netranya pada mata kedua ular yang diperintahkan menyusup. Dan tak lama kemudian, tampaklah di depan matanya bayangan seseorang yang tampaknya sedang beristirahat. Essesererer, sesur. Suara dengkuran halus terdengar. Ada seseorang yang tampaknya pulas tertidur di atas dipan berkasur putih. Seorang pria dengan beberapa balutan perban di tangan, kaki dan tangannya. Sementara di sisi lain, tampak seorang wanita muda tampak tertidur di sofa panjang dengan tubuh meringkuk di balik selimut tebal warna coklat bergambar beruang. Nafasnya terlihat tenang. Sesaat tampak kedua ular kebingungan. Ia tak tahu yang mana mangsanya. Memang diketahui bahwa daya ingat ular sangatlah lemah. Mereka tak bisa mengingat orang ataupun tempat. Mereka hewan defensif, yang hanya akan bereaksi pada ancaman saja. Artinya, jika sesuatu itu tidak dirasakannya sebagai ancaman, maka ular tetap tenang dan tidak akan menunjukkan agresivitas. Apakah dia tuan? Ujar si ular dalam pikiran Wisnu. Coba kau naik dan tengok wajahnya. Apakah benar atau tidak dia? Ujar Wisnu berbisik dengan telepati pada ular. Sesaat tampak ular itu perlahan naik ke tempat yang lebih tinggi, untuk memastikan bahwa orang yang mereka cari sudah tepat. Pelan dipanjatnya ujung spray untuk memastikan sasarannya tepat. Langkahnya waspada dan penuh perhitungan.
Ditahannya juluran lidahnya untuk memastikan orang itu tak terganggu dengan kedatangannya. Namun, baru saja ular itu berhasil merangsek naik ke atas dipan. Tanpa sengaja ujung ekornya mengenai lengan Dr. Andri, yang seketika refleks bergerak cepat dan melemparkan ular itu menjauh. Wut! Brak! Ular itu terlempar beberapa tombak hingga menimpa foto yang terpajang di atas meja, menyebabkan foto itu jatuh berantakan. Mendengar keributan itu, sontak Laras yang tertidur tak jauh dari dipan kakaknya terbangun dan langsung waspada. "Ada apa, Kak?" ujar Laras dengan cemas. Wajahnya dipalingkan pada Dr. Andri yang juga langsung terbangun. Namun alangkah terkejutnya, karena saat diedarkannya pandang, didapatinya 2 ekor ular kobra dewasa tampak bergelung di lantai dengan kepala tegak waspada. Mulutnya mendesis-desis garang, lidahnya terjulur panjang, siap melabrak siapapun yang menghalangi jalannya. "Astaga, ular, ular, Kak!" pekik Laras takut. Segera diangkatnya kaki tinggi-tinggi dan naik ke atas dipan. Sementara Dr. Andri hanya bisa pasrah saja di atas dipannya. "Ular, dari mana datangnya ular ini? Selama ini tak pernah muncul ular kobra. Apalagi berukuran besar begini," gumam Dr. Andri pelan. Mendapati mangsanya ketakutan, kedua ular merasa di atas angin. Nyalinya semakin kuat, kepalanya ditegakkan semakin tinggi, siap untuk mematuk salah satu yang bermaksud menyakitinya. "Kak, aku takut, Kak," ujar Laras seraya bersembunyi di balik punggung kakaknya. "Laras, coba telepon Mbok Minah atau Yati. Barangkali mereka punya solusi," ujar Dr. Andri pada Laras. Laras menuruti kakaknya. Dipanggilnya kedua orang itu melalui telepon. Hingga tak lama kemudian tampak Mbok Minah tergopoh-gopoh datang seraya membawa sapu. "Mana ular itu?" ujar Mbok Minah mengayun-ayunkan sapunya untuk mengusir. Namun, mendapati Mbok Minah yang mengayunkan sapu, bukannya mundur dan lari, justru ular itu makin mendekat. Beberapa kali diluncurkannya kepalanya ke depan siap menyemburkan racun. Untung saat itu Yati segera menarik tubuh wanita tua itu, hingga semburannya urung mengenai tubuh Mbok Minah. Ular itu terus memburu Mbok Minah dan Yati, menjadikan mereka berdua ketakutan dan berteriak-teriak histeris. Sengaja mereka lari berkelok-kelok untuk menghindari kejaran ular. Namun rupanya ular itu terlalu lihai untuk mengejar, hingga akhirnya mereka berdua terpojok di satu sudut ruangan kamar mandi yang sempit. Sementara kedua ular tampak menghalangi mereka, berdiri tegak tepat di pintu kamar mandi. "Mbok, bagaimana ini?" ujar Yati pada Mbok Minah yang juga ketakutan. Air matanya menetes bersamaan dengan peluh yang terus mengalir. Dia mulai naik ke atas bak beton berlapis keramik itu. "Apakah kita akan mati di sini, Mbak?" ujar Mbok Minah pula. Pikirannya buntu. Ia tak tahu harus lari kemana lagi. Ular itu makin mendekat. Desisannya makin terasa, begitu juga juluran lidahnya yang seakan siap menghabisi keduanya. "Mbak," ujar Mbok Minah pasrah. Jaraknya semakin dekat saja. "Naik, Mbok, cepat," ujar Yati seraya tangannya menarik tangan Mbok Minah ikutan naik. Namun nahas, tangannya terlalu ringkih untuk bisa naik. Tepat saat tangan Yati menarik tangannya, dan badannya hendak dinaikkan ke atas bak, sekonyong-konyong kaki kirinya terantuk botol cairan pel kamar mandi, menyebabkan cairan itu tumpah kemana-mana. Bahkan mengalir deras mengenai kedua ular yang tampak berjaga-jaga di bawahnya. "Astaga, Mbak," jerit Mbok Minah ngeri. Ia tahu cairan itu sedikit lengket dan panas. Ses, ses. Kedua ular menjerit bersamaan, dan seketika saling menggelung saat kulit tubuhnya menyentuh air pembersih yang mengalir di lantai. "Ada apa, Mbok?" tanya Yati yang saling berpandangan dengan Mbok Minah. "Sepertinya mereka takut cairan itu," ujar Mbok Minah seraya menuangkan kembali cairan pembersih itu tepat ke atas tubuh kedua ular. Kricik-kricik-kricik. Tampak kedua ular itu semakin mengejang dan menggeliat-geliat kepanasan. Mereka terus saja menggeliat hingga akhirnya memutuskan kabur dari tempat itu. Namun siraman cairan itu terlalu banyak, mengakibatkan ular itu gagal kabur dan memilih tergolek lemas di lantai. Nafasnya terlihat lemah dan lunglai, tak lagi garang dan kejam. "Bagaimana kondisinya, Mbok?" ujar Yati mendapati kedua ular tergolek lemas.
Kita tangkap saja Mbak. Nanti saya ambil karung sebentar. Iya Mbok, hati-hati, bisik Yati pada Mbok Minah, yang memutuskan pergi dari ruangan itu untuk mengambil karung. Arngeh, kurang ajar, hentak Wisnu seraya meninju pohon waru di depan rumah. Hipga tampak beberapa daun luruh menyelimuti tanah berbalut rumput tipis. Mereka malah menangkap ular-ular itu. Kacau kalau begini jadinya, kurang ajar. Hentak Wisnu lagi dengan keras. Wisnu meradang. Gerahamnya terkatup erat hingga tampak urat lehernya bertonjolan mengeras. Ia kecewa dan marah. Kurang ajar. Brak. Dipukulnya sebatang pohon beringin yang tampak berdiri kokoh di depan rumah itu hingga terlihat geroak dan seketika tumbang. Bagaimana mungkin ular yang sedianya untuk mematuk Dr. Andri malah kini berbalik tunduk di tangan kedua wanita itu. Dan yang lebih hina lagi, kedua ular itu saat ini terkurung dalam karung kain berwarna putih. Arngeh, kurang ajar, dengusnya lagi seraya pergi menjauh. Membiarkan kedua ular kobra itu tunduk dalam kekuasaan kedua wanita berbeda usia itu. Bagaimana Mbak? Apa sudah aman? Ucap Laras berseru pada Yati yang berhasil menjauhkan ular itu dari mereka. Aman. Sudah ditangkap Mbak. Ujar Yati seraya membawa karung berisi ular itu. Hah, untung ada Mbak Yati dan Mbok Minah, dua jagoan di keluarga ini. Ujar Laras mendekati kedua wanita itu, yang memegang kantong besar berisi ular. Tampak sesekali menggeliat-geliat keras dalam karung, untuk kemudian kembali terdiam. Ya sudah, enaknya diapain nih ularnya Mbak? Ujar Yati sambil terus mengawasi kantong itu. Khawatir jika sewaktu-waktu lepas dan membahayakan mereka. Entahlah. Mungkin dikasih aja sama tukang jamu di dadap sana. Pasti mereka senang. Namun, baru saja dirinya selesai berbicara, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sebuah bunyi dentuman keras. Dam! Mereka saling berpandangan. Ada apa? Ada apa ini? Ujar Laras seraya memperhatikan sekeliling. Mbok Minah dan Yati pun sama. Tampak kebingungan dengan keadaan itu. Apalagi di rumah itu sama sekali tak ada bahan berbahaya yang bisa menyebabkan ledakan. Serak. Terdengar bunyi pasir yang seolah dilemparkan seseorang pada atap rumahnya. Di saat yang sama, terdengar suara ketukan pintu yang cukup keras dari pagar depan rumahnya. Teng teng teng. Laras dan Yati saling berpandangan. Mereka heran karena tak biasanya ada tamu. Apalagi pada tengah malam begini. Jangan dibuka. Bisiknya pada Yati, yang dibalas dengan anggukan saja. Teng teng teng. Lagi-lagi terdengar bunyi ketukan itu. Dan lagi-lagi pula dilarang untuk dibukakan pintu baginya. Namun setelah puluhan kali ketukan keras itu terus saja terdengar, mau tak mau geram juga Yati. Biar aku saja yang menghadapinya Mbok. Kalian tunggulah di sini, ujarnya pada Mbok Minah yang tampak gemetar ketakutan. Sementara Laras telah pergi entah kemana. Jangan Mbak, bahaya di sana. Jangan lakukan itu, ujar Dr. Andri. Namun tak dihiraukannya. Biar saja dokter, dia harus mendapatkan penyambutannya. Yati dengan sebatang logam di tangan untuk siap-siap jika ada bahaya menghadang. Rupa-rupanya dia sudah terlanjur geram dengan tingkah tamu misterius itu. Srek srek srek, terdengar langkah kakinya beradu dengan kerikil halaman. Diiringi dengan seretan batang besi pada kerikil yang menimbulkan dentingan yang menyayat hati. Teng teng teng. Siapa itu? Serunya sekali lagi dengan tangan gemetar. Bagaimanapun ia seorang wanita, yang mempunyai rasa takut juga. Tak ada jawaban. Yati penasaran. Ingin rasanya langsung menghampiri pintu itu dan membuat perhitungan. Namun urung dilakukannya. Nyalinya tak cukup kuat. Setelah terdiam beberapa saat, Yati berjalan memutar. Ia akan mengambil jalan aman. Ia ingin memastikan siapa tamu misterius itu. Ia akan mengintip dari lubang pagar dari jarak yang agak jauh di sebelah kanan. Jarak 10 meter tentu akan lebih aman baginya. Pelan-pelan diintipnya melalui lubang kecil di tembok itu. Sedikit kesulitan hingga memutuskan untuk naik sedikit ke atas pagar. Dengan jarak sejauh itu tentu ia akan bisa melihat dengan jelas posisi si tamu tak diundang itu. Dan itu artinya ia dengan mudah bisa menyiapkan strategi selanjutnya. Namun,
Baru saja kakinya naik ke atas pagar, tiba-tiba sebuah tangan besar dan berbulu menariknya cepat dari balik pohon besar dan memberinya sebuah pukulan keras pada tengkuknya hingga membuatnya tak sadarkan diri. Brak! Mbak Yati kemana kak? Tanya Laras yang baru keluar dari kamar mandi dan tidak mendapati Yati ada di antara mereka. Bersambung.